Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcel Cynthia Bella dengan NIM 2124 10 10 2027 dari kelas Sistem Basis Data C, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas modul 2 saya tentang membuat ERD dalam studi kasus bengkel. Nah, tugas ini merupakan lanjutan dari tugas modul yang pertama, yaitu mengidentifikasi entity, atribut, dan juga relationship. Dalam membuat ERD, hal yang harus kita lakukan yaitu memberi nama relationship. Nah, jadi relationship ini memiliki nama, dan nama ini menunjukkan makna relationship antara dua entity. Nama juga bisa dibaca dari dua arah, bisa dari entity yang pertama, juga bisa dari entity yang kedua. Selanjutnya yang kedua, yaitu menentukan optionality. Nah, optionality ini menjelaskan apakah semua instan dari A harus ikut serta dalam relationship. Apakah semua instan dari B harus ikut serta dalam relationship? Jadi, optionality ini mempunyai dua jenis, yaitu yang pertama wajib dan tidak wajib. Wajib bagi A jika semua instan A harus ikut relationship tersebut. Wajib bagi A jika semua instan A harus ikut relationship tersebut. Dan tidak wajib bagi A jika ada instan A boleh tidak ikut relationship tersebut. Tugasnya di sini adalah menentukan optionality dari entity yang terkait. Selanjutnya yaitu yang ketiga. Di sini kita menentukan cardinality. Nah, apa itu cardinality? Jadi banyaknya entity yang bersesuaian dengan entity yang lain melalui relationship. Nah, cardinality juga mempunyai tiga jenis. Yang pertama yaitu one-to-one. Jadi setiap anggota entitas A hanya boleh berhubungan dengan satu anggota entitas B. Begitu pula sebaliknya. Nah, kita ambil contoh yang sederhana saja dari dari saya. Saya hanya mempunyai satu nomor atau satu nomor KTP ya. Begitupun juga sebaliknya, satu nomor KTP itu hanya dimiliki oleh saya. Jadi tidak mungkin satu nomor itu dimiliki oleh beberapa orang yang sama atau beberapa orang yang di negara kita itu, di negara Indonesia hanya satu KTP dimiliki oleh satu orang seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan relation cardinality one-to-one. Selanjutnya one-to-many. Setiap anggota entitas A dapat berhubungan dengan lebih dari satu anggota entitas B ruangan seperti itu. Yang selanjutnya yaitu many-to-many. Setiap entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas himpunan entitas B dan demikian pula sebaliknya. Nah, dapat kita ambil contoh sederhana saja dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita pernah melakukan transaksi online di Shopee dengan kita membeli satu buah barang. Nah, dalam konsep many-to-many ini, barang tersebut bisa saja dipesan oleh banyak orang. Dan kita juga dapat memesan beberapa barang seperti itu. Jadi barang itu dapat dipesan oleh banyak orang dan kita juga dapat memesan beberapa barang. Jadi sebaliknya ya. Oke, selanjutnya yaitu yang keempat, yaitu membuat ERD.
Nah, ERD ini yaitu Entity Relationship Diagram, merupakan teknik yang digunakan untuk memodelkan kebutuhan data dari suatu organisasi. Nah, di akhir video ini nanti saya akan menampilkan ERD yang telah saya buat. Nah, di sini saya menggunakan software yaitu Data Modeler. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu membaca relationship menggunakan ERD. Nah, setelah ERD yang kita buat selesai atau sudah jadi, kita juga harus bisa membaca relationship itu dengan jelas dan agar mudah dipahami juga. Baik, langsung saja. Langsung saja kita lihat file jawaban-jawaban dari apa yang sudah saya paparkan sebelumnya. Baik, di sini saya sudah membuat tabel relationship yang akan kita beri nama ya relationship-nya dalam studi kasus bengkel. Nah, terdapat beberapa entity yang sudah saya buat di video sebelumnya. Nah, jika ingin melihat video sebelumnya, maka langsung saja klik link YouTube yang ada di deskripsi video ini. Nah, di sini yang pertama, detail transaksi memuat part. Lalu, transaksi ditangani oleh mekanik. Pasti ya, jadi penjelasannya setiap transaksi setiap transaksi yang berlangsung pasti ditangani oleh mekanik. Transaksi juga melibatkan customer. Jadi jika tidak ada customer, apa yang akan ditransaksikan? Ya, warna juga dimiliki oleh customer. Merek juga dimiliki oleh customer. Jadi customer pasti memiliki merek. Dalam studi kasus bengkel ini, mungkin kita ambil contoh setiap customer pasti memiliki merek ya, mau itu merek sepeda motor ataupun merek mobil. Oke, lanjut. Di sini customer memiliki merek ya, tinggal dibalik, dan customer juga memiliki warna. Oke, mekanik ya. Di sini mekanik menangani transaksi. Kalau sebelumnya transaksi ditangani mekanik, jadi tinggal dibalik ya, jadi gampang. Customer juga terlibat dalam transaksi, tinggal dibalik aja. Kalau tadi transaksi melibatkan customer, jika dibaca dari customer di sini terlibat dalam transaksi ya. Oke, yang terakhir yaitu part. Part termuat dalam detail transaksi. Dan transaksi pasti juga termuat dalam detail transaksi. Nah, itu tadi kita sudah menentukan atau memberi nama dalam relationship. Selanjutnya, kita juga menentukan optionality dalam entity yang terlibat. Masih ingat ya, optionality itu apa? Jadi, optionality itu dibagi menjadi dua atau ada dua jenis ya tadi, yaitu wajib dan juga tidak wajib. Nah, di sini saya sudah menentukan relationship apa saja yang bisa dimasukkan ke dalam optionality. Relationship yang pertama yaitu customer dengan merek. Entitasnya yaitu customer dan juga merek. Customer itu wajib. Mengapa? Karena semua customer pasti memiliki data merek.
Jadi tidak mungkin customer tidak mempunyai atau ya tidak mempunyai data merek. Pasti semua mempunyai data merek. Oke, selanjutnya merek. Nah, merek ini tidak wajib karena tidak semua merek yang ada termuat dalam data customer. Relationship yang kedua. Di sini ada customer dan juga warna. Entitasnya ada dua juga ya, yaitu customer dan juga warna. Customer itu wajib karena semua customer pasti memiliki data warna. Warna tidak wajib karena tidak semua warna termuat dalam data customer. Relationship yang ketiga yaitu customer dengan transaksi. Entitasnya customer dan juga transaksi. Nah, kedua entitas ini wajib karena setiap customer pasti melakukan transaksi dan transaksi pasti melibatkan customer. Jadi, relationship ini mempunyai optionality yang wajib. Yang keempat yaitu relationship mekanik dan juga transaksi. Jadi entitasnya sudah jelas, yang pertama mekanik dan juga transaksi. Nah, mekanik ini tidak wajib karena tidak semua mekanik harus menangani setiap transaksi yang terjadi. Ya, jadi misalkan ada pada bengkel terdapat beberapa mekanik, kan tidak semua mekanik harus menangani setiap transaksi yang terjadi. Ya, tetapi beda dengan transaksi, dengan entitas transaksi. Opsionalnya itu wajib, karena setiap transaksi harus melibatkan mekanik. Jadi kalau tidak ada mekanik, ya mungkin tidak ada suatu transaksi. Itu harus melibatkan mekanik. Oke, selanjutnya terdapat relationship part dan juga detail transaksi. Entitasnya part dan juga detail transaksi. Di sini part tidak wajib karena tidak semua part diharuskan tercantum dalam detail transaksi. Ya. Dan detail transaksi itu wajib. Mengapa? Karena setiap detail transaksi harus mencantumkan part ya. Dan relationship yang terakhir yaitu transaksi dengan detail transaksi. Di sini relationship ini mempunyai optionality yang wajib ya dua-duanya. Karena mengapa? Karena setiap transaksi harus termuat dalam detail transaksi. Dan detail transaksi harus memuat part. Nah, itu penjelasan dari optionality ya. Kita sudah menentukan optionality dari entitas yang terlibat. Selanjutnya, yang ketiga yaitu menentukan cardinality dalam entity yang terlibat. Oke, di sini cardinality kan tadi sudah sedikit saya jelaskan jenis-jenis dari cardinality, yaitu ada one-to-one, one-to-many, dan juga many-to-many. Nah, di sini juga saya sudah membuat kardinalitas apa yang termuat dalam relationship ini. Jadi di sini ada merek dengan customer, cardinality-nya yaitu one-to-many, warna customer yaitu one-to-many, customer transaksi one-to-many, mekanik dengan transaksi one-to-many, part dengan data transaksi one-to-many, dan juga transaksi dengan data transaksi one-to-many. Oke. Nah, selanjutnya kita membuat ERD ya. Oke. Baik, langsung saja kita praktekkan bagaimana cara membuat ERD di dalam software data modeler. Untuk lebih jelasnya mungkin saya langsung praktek ya data modeler. Nah, di sini saya sudah mempunyai dan sudah menginstal data modeler. Kita buka.
Loading sebentar. Nah, ini merupakan tampilan awal dari Oracle SQL Developer Data Modeler. Nah, ini adalah page welcome-nya. Tapi kita langsung aja silang ya. Jadi kita nggak perlu, yang perlu adalah kita membuat ERD. Nah, jadi langkah awal dalam membuat ERD, klik aja di sini New Entity sebelah kiri. Nah, langsung saja kita klik New Entity di sini dan arahkan kursor ke halaman yang putih ini ya. Ini namanya apa ya? Kurang tahu saya, jadi langsung aja di sini. Nah, buat sesuai keinginan kita, misalnya segini aja. Nah, lalu langsung tampil properti dari entity yang kita buat. Nah, hal yang pertama kita harus memberi nama atribut kita, entity kita. Jadi, entity kita yang pertama itu adalah di sini terdapat long name. Langsung saja kita apply dan langsung long name ini berubah menjadi nama yang kita masukkan tadi ya. Oke, setelah kita memberi nama entitas atau entity, kita menentukan atribut di sini. Nah, di sini atribut ya sudah jelas, langsung saja kita klik. Dan untuk menambahkan atribut atau membuat atribut, klik tombol plus di sini yang berwarna hijau. Di sini karena atribut dalam entitas part ada 4, jadi saya membuat 4 atribut. 1, 2, 3, 4. Nah, langsung saja kita edit di namanya. Jadi atribut yang pertama yaitu kode part. Kode part. Tipe datanya logical, sort tipenya. Di sini saya menggunakan varchar. Dan kode part ini merupakan primary UID. Jadi di sini sudah sangat jelas sekali, kita tinggal centang saja. Di sini mandatory otomatis tercentang ya, karena mandatory kan wajib. Jadi kalau misalkan primary UID, mandatorinya ini otomatis tercentang. Langsung saja kita apply di sini, dan kita bisa mengedit atribut yang kedua. Di atribut yang kedua, kita namai dengan nama part. Tipe datanya logical dan sort tipenya string. Nah, di sini merupakan mandatory. Jadi, nama part ini wajib diisi. Jadi, mandatorinya kita checklist. Oke, kita apply. Dan yang selanjutnya atribut yang ketiga. Atribut yang ketiga yaitu harga. Vertiknya varchar. Dan harga ini juga merupakan mandatory.
Play. Kita pindah ke atribut yang keempat. Sama ya, jadi pengisiannya cukup mudah. Atribut yang keempat yaitu diskon. Voucher, dan juga diskon ini merupakan mandatory. Jadi kita apply, dan ketika sudah mengedit semuanya, lalu kita oke aja ya. Jadi kita langsung melihat di sini entity kita sudah jadi. Entity part sudah jadi. Di sini terdapat kode part, nama part, harga, dan juga diskon. Nah, di sini juga sudah jelas panah ini menunjukkan primary UID dan bintang merah ini menunjukkan mandatory ya. Jadi udah sangat jelas sekali. Oke, kita buat entity yang kedua. Sama halnya dengan entity yang pertama tadi. Langsung saja kita buat. Nah, di sini entity kita rubah nama entity-nya menjadi transaksi. Ya. Apply dan juga menentukan atributnya. Nah, di sini saya membuat 4 atribut. 1, 2, 3, 4. Kita edit satu persatu. Yang pertama, nomor faktur. Nah, nomor faktur ini merupakan primary UID. Jadi kita langsung checklist aja dan apply. Yang kedua yaitu mechanic ID. Mechanic ID, logical, varchar, dan ini mechanic ID ini merupakan mandatory ya, jadi harus diisi. Kita apply, lalu kita bisa lanjut ke atribut yang selanjutnya, yaitu atribut 3. Atribut 3, kita kasih customer ya. Customer ID. Sini sama juga merupakan mandatory. Jadi kita list checklist aja, kita apply. Lalu atribut yang keempat yaitu atribut tanggal ini bukan mandatory dan juga bukan primary UID. Jadi tidak perlu membuat checklist ya di sini. Jadi langsung aja apply. Nah, setelah mengedit semua atribut, langsung saja kita klik OK. Jadilah seperti ini ya. Nah, untuk membuat relasinya, di sini nanti ada suatu garis. Misalkan saja kita langsung klik hijau ini ya. New relation. Langsung klik aja. Entity yang pertama kita klik di sini ke dalam entity yang kedua yaitu transaksi. Lepaskan dan muncullah property relation ya, seperti yang saat ini. Oke, di sini name on source-nya termuat. Dan juga target cardinality-nya kita pilih yang ini ya. Oke, kita langsung apply aja. Nah, jadi membuat relation-nya itu seperti ini ya, pada new relation. Begitupun pada tabel-tabel nanti ketika sudah jadi beberapa tabel di sini, beberapa entitas di sini, beberapa entity di sini, sama juga membuat relasinya dengan cara yang seperti itu.
Baik, untuk mempersingkat waktu, saya sudah menyiapkan atau membuat ERD yang sudah jadi. Jadi ini adalah tahap akhir dari pembuatan ERD-nya. Terdapat 7 entitas dengan relasinya dan juga optionality-nya. Nah, setelah kita membuat ERD, kita diharuskan untuk membaca ERD tersebut. Yang pertama, kita baca entitas part dengan detail transaksi. Nah, di sini makna garis-garis putus ini dan ada juga garis yang tidak putus, itu maknanya adalah yang garis putus ini tidak wajib optionality-nya. Dan garis yang lurus ini adalah wajib. Jadi, part ini tidak wajib termuat ke dalam detail transaksi. Namun, detail transaksi ini wajib memuat part. Jadi seperti itu. Jadi, cara membaca ERD yang lain juga seperti itu. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi penjelasan mengenai tugas modul 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.